hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang kembali akan dibawakan oleh Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko, MA-PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Handi, host kita. Selamat petang para kekasih, kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, kembali setelah 2 minggu kami berpisah melalui Zoom meeting ini, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada di mana-mana, juga di setiap kami, di rumah kami, di MK di mana kami berhimpun. Engkau ada di dalam segala keadaan hidup kami, yang saat ini sedang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang low, ataupun dalam keadaan yang lancar semuanya sekalipun. Engkau ada bersama dengan kami. Tidak ada satu musim pun yang Kau lepaskan dari hidup kami ini. Engkau selalu beserta dengan kami. Untuk itu kami bersyukur. Untuk itu kami mau belajar lebih banyak dari kehendak-Mu. Karena pengajaran firman-Mu yang akan membawa kami naik ke angkasa. Berjumpa dengan Engkau pada waktunya. Dan bila kami harus menghadap Engkau secara pribadi dalam kematian kami juga akan Kau terima di dalam kemuliaan-Mu di sorga. Itu sebab berfirmanlah kepada kami. Biar jari tangan Allah menorehkan dan memahat firman pada loh hati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita kembali pada part 25 dalam bagian ke-25. Dan ada sisa 120 hari saudara di dalam tahun ini. Marilah kita mempersiapkan 120 hari. Ya saudara, ini kira-kira sepertiga dari tahun. Para kekasih, 10 tekad rohani peraih sukses. Dan kita ada pada tekad yang ketiga, ya, you can get it over. Kamu bisa mengatasi semuanya. Sesuai dengan Yosua 1 ayat 8 dan 9. Jikalau kamu tidak melepaskan pengajaran dan kamu selalu memperkatakan firman, maka jalanmu akan berhasil dan apapun yang kau buat akan berhasil. Itu adalah firman Tuhan kepada Yosua. Saudara, itu sebab pada akhir zaman persaingan yang luar biasa, sangat ketat, persaingan yang sangat berat di dalam mencari uang, di dalam mencari keuntungan. Ya saudara, sekarang orang lebih banyak mengeluh untuk hidup daripada untuk menabung. Ya saudara, apa sebab? Jangankan menabung, untuk hidup sehari-hari juga orang pada kesulitan. Ya saudara, jangan anggap hanya di negara kita, di negara yang kaya sekalipun orang mengalami demikian. Saudara, belum lagi tercengkram hatinya dalam teror ketakutan untuk perang dunia ketiga. Ya saudara, itu dahsyat sekali. Itu sebab saya mohon, setiap kali Zoom meeting di dalam Bible study kita betul-betul mempersiapkan hati kita untuk menerimanya. Jikalau perlu saudara mencatatnya. Karena itu merupakan satu hal yang sangat penting. Menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Amin. Kita sampai pada subtema, prospek mulia hanya bagi mereka yang adalah domba yang baik. Saudara, saya gembala sidang. Tetapi saya di hadapan Tuhan Sang Gembala yang agung, saya adalah dombanya. Ya saudara, saudara juga domba Tuhan, saya juga domba Tuhan. Jadi kalau saya menyampaikan firman, kita harus jadi domba yang baik, itu saya juga harus. Ya, jangan saudara anggap saya tidak, saya dombanya Tuhan. Dia adalah gembala agung saya. Surat Petrus mengatakan, jikalau kita berkenan, maka kita pada hari kedatangan gembala agung kita akan diselamatkan. Kita ada dalam satu form, satu bentuk. Satu kejadian yang sempurna ketika dia datang kembali, saudara, dan mengangkat kita di angkasa. Itu sebab gembala kita yang baik, gembala kita yang agung, itulah yang kita harus dengar-dengaran kepadanya. Dan saya yakinkan saudara, untuk menjadi domba yang baik, saya dan Anda tidak kesulitan. Karena dia memberi kepada kita kuasa Roh Kudusnya. Semua katakan, kuasa Roh Kudusnya membawa saya menjadi domba yang baik. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saya berharap kita semua semangat ya saudara. Nah, di sini saudara, saya
menunjukkan pada saudara, why? Kenapa harus jadi domba yang baik? Nah ini saudara, seringkali kita berkata, tidak cukupkah saya menjadi domba jemaat yang setia? Saya kalau nggak kepepet sekali, kalau tidak darurat sekali, saya tidak cuti atau saya tidak libur, saya tetap datang. Saya tidak ada lowongnya di dalam berbakti, kecuali saya pepet sekali. Saudara, domba yang baik itu beda dengan yang saya sebut tadi. Domba yang baik itu di dalam rumah Tuhan, di dalam rumahnya sendiri, di dalam rumah orang, dimanapun saja, dia tetap baik. Ya saudara, dan kebaikan ini tidak hanya ditunjukkan dengan saya seminggu berapa kali ke gereja saya. Saudara, tetapi domba yang baik ditunjukkan dari karakter Kristus yang ada pada saya. Saya selalu memohon, saudara juga selalu minta, supaya karakter daripada Tuhan Yesus itu masuk dalam hidup kita. Kalau kita punya karakteristik daripada Kristus, maka saya dan Anda adalah domba yang baik. Domba yang baik, dia mencontoh gembala yang baik. Kita tidak pernah mencontoh orang-orang yang tidak baik. Kenapa Anda mencontoh orang tidak baik? Ngapain Anda lakukan itu? Tidak layak Anda melakukan contoh kepada orang yang jauh dari Tuhan. Orang duniawi menjadi contoh Anda sangat tabu. Ya saudara, itu tidak bagus. Jadikan Yesus contoh saudara. Kalau saudara tahu bahwa teman-teman saudara di kantor dan lain sebagainya tidak baik, saudara jangan ikut ketawa dong. Kalau perlu saudara tegur. Kalau diajak ke arah mana yang tidak bagus, saudara harus melawan. Saudara tidak boleh, saudara harus keluar dari lingkup itu. Percuma saudara percaya Yesus, melayani Tuhan, menyampaikan firman, tetapi saudara pada perhubungan yang tidak baik dengan manusia-manusia duniawi tersebut. Tidak pantas. Saya bilang tidak pantas. Itu sebab kita harus mempunyai satu stance, satu pendirian. Bagaimana pendirian kita? I just told that not worthy for each one of us before the eyes of God if we are accordingly with the worldliness and everyone that is in the world, in the worldliness, we are doing something that make Christ's heart become so sad. And maybe once he will upset with us. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Untuk menjadi seorang domba yang baik itu memang benar-benar suatu perjuangan. Saya katakan suatu perjuangan. Kita tidak pernah berhenti berjuang. Kita harus selalu menolak segala tawaran dosa, tawaran duniawi. Kalau kita hanya mau memuaskan keinginan kita, nafsu kita mau memuaskan kita punya kesenangan, hobi kita. Saudara, maka kita tidak layak. Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, angkat salibmu dan ikut di belakangku. Saudara, apa gunanya orang mendapat seluruh dunia, tetapi jiwanya binasa? Saudara, dengan apa dia bisa menukarnya? Dengan apa dia bisa menebusnya? Jiwanya binasa. Saudara, itu sebab dari sejak perjanjian lama, di kitab Yeremia dan Yesaya disebutkan bahwa bintang-bintang pilihan Allah gugur, berguguran. Jatuh ke bumi, berguguran. Menjadi bintang itu susah loh saudara. 1, dibayar oleh darah Yesus. 2, diurapi oleh Roh Kudus. 3, penuh dengan firman, baru menjadi bintang di hadirat Tuhan. Tetapi sudah dinubuatkan bahwa begitu banyak orang-orang pilihan, bintang-bintang, ya saudara, yang berguguran. 1 demi 1, 10 demi 10 di seluruh dunia. Takut ya kita khawatir. Saya dan Anda khawatir. Karena kita khawatir, kita harus lebih kuat berpegang kepada janji firman Tuhan. Katakan amin. Mari, siapa yang ingin kuat di dalam Tuhan, dijaga tidak sampai berguguran, angkat tangan kanan. Taruh tangan kiri pada jantung saudara, ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, pada malam ini, hamba mempersembahkan sisa hidup hamba
supaya hidup hamba lepas, jauh dari segala keduniawian. Dalam nama Yesus, sehingga hamba tidak memungkiri, hamba tidak berkhianat atas segala kebaikan, cinta Tuhan dalam hidup hamba. Beri hamba kekuatan yang ekstra untuk hamba menolak segala keduniawian dan hamba berjalan sesuai kehendak-Mu dalam nama Yesus. Para kekasih, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, dengan suara saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, ini sebab saya perlu menekankan hal ini. Baik kita sebagai para hamba-hamba Tuhan, penginjil, pembantu pendeta, ya, saudara, dan pendeta muda, jemaat biasa, pelayan sidang, saya perlu menekankan hal ini. Saudara, setiap detik berapa banyak anak Tuhan berguguran. Itu sebab kita harus mempunyai satu kekuatan yang ajaib. Hidup yang tersisa yang Tuhan masih beri kepada saya, kepada saudara, harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya saudara, ini tema kita, domba yang baik. Kalau kita menjadi domba yang baik, ya saudara, kita adalah kekasih dari Tuhan. Mari kita akan membuka dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat 4, 5, dan 14. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat 4, 5, dan 14. Yohanes 10 ayat 4, 5, dan 14. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Amin. Amin. Terima kasih. Para kekasih, kita mendengar di sini dalam ayat 4 dan 5, ya, disebutkan domba, ya, ayat yang ke-5, ya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Tetapi terjadi kebalikannya, terjadi kosok baline, ya, antitesa daripada ayat ini. Apa antitesanya? Yaitu justru mengikuti orang-orang asing yang sebetulnya tidak usah kita kenal, tidak boleh kita kenal, malah kita ngikutin. Sedangkan suara Tuhan, gembala yang baik, yang kita sudah kenal dari pertama kali kita mengenal, kita dibaptiskan di dalam namanya, kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus, kita mengurapi dahi kita dengan minyak urapan dalam nama Yesus. Yang kita kenal, kita tinggalkan. Kita jauh. Kalau diukur pakai meteran, dengan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang duniawi, kita lebih dekat. Barangkali kita hanya 2 meter. Dengan Yesus, kita 2 km. Tidakkah seringkali kita melakukan hal tersebut yang menyakiti hati Tuhan? Saudara, kalau saudara minta gak dijawab, saya minta dalam doa, saya gak dijawab. Coba, kita mau periksa, apa aku sudah nyakiti Tuhan apa enggak ya? Ini satu hal yang perlu saya sampaikan. Kalau saya suka nyakitin Tuhan, saudara suka nyakitin hati Tuhan, saudara nangis minta tolong sama Tuhan, tak kasih tahu ya, Tuhan tidak akan jawab Anda. Tuhan tidak akan jawab saya. Karena kita nyakitin dia. Dalam hal apa aku nyakitin Tuhan? Tanya saudara. Dalam hal kita lebih dekat dengan orang asing ketimbang gembala yang baik. Tahu rahasianya sekarang? Jadi kalau Anda dan saya lama tidak dikabulkan doa kita, ya saudara,
maka kita harus periksa. Ada banyak hal, ada banyak items yang perlu diperiksa. Kalau mobil atau sepeda motor kita mogok di jalan, kita tuntun sampai ke bengkel, maka teknisi di sana, montir di sana, dia ambil komputer, kalau sudah ada merek tersebut, ada aplikasinya, ada komputernya, dan dia cek semua, oh ini kurangnya ini rusaknya ini. Ya keluar semua di monitor yang kecil tersebut. Di mobil kita juga ketika dicolokkan pada colokannya yang khusus untuk komputer, CPU-nya, maka apa yang terjadi? Keluar semuanya items yang tidak beres dari mobil kita. Ditunjukkan pada kita, kita kaget. Masa segininya rusaknya? Tuh. Karena begitu rusak, maka kita nggak jalan. Kita punya mobil yang bagus, yang mahal. Kita punya sepeda motor yang modern, yang mahal. Nggak jalan. Tidak berfungsi. Saudara, salah satu items dari kerusakan yang dideteksi oleh komputer adalah pada mobil kita, mobil rohani kita, hidup rohani saya adalah suka menyakiti hati Tuhan. Saudara, kalau orang dia tidak peka, dia tidak tahu rahasia ini. Hanya orang yang peka, setiap langkah kehidupannya yang menyakiti Tuhan, Tuhan memberikan warning kepada dia. Tetapi seringkali kita tidak acuh, kita acuh saja, kita tidak perhatiin warning dari Tuhan. Sampai satu saat kita harus berhenti sama sekali. Nggak bisa jalan. Diapa-apain nggak bisa. Saudara, itu sebab bila kita banyak kali berdoa, entah kita belum dikabulkan, marilah kita mau mengukur jarak antara kita dengan Tuhan Yesus. Dan apakah jarakku dengan Yesus lebih jauh daripada jarakku dengan teman-teman duniawiku? Ini teman-teman bisa bikin apa sih sama Anda, saya mau tanya. Kau dikasih apa sama dia? Sehingga kau begitu percaya sama dia. Heran. Yesus memberikan nyawanya buat saudara. Yesus memberikan nyawanya buat saya. Dan saya menyakiti hati dia dengan saya menjauh saja. Cuma store muka saja datang ke gereja. Gak penting itu. Gak ada guna itu. Saudara, saya dan Anda harus dari hati saya, dari hati saudara, mempunyai satu kerinduan untuk mengasihi dia lebih. Kita bertobat, Tuhan, memang jarak hamba dengan Engkau terlalu jauh. Sementara jarak hamba dengan orang-orang berdosa ini begitu dekat. Bagaimana hamba bisa menjadi domba yang baik dengan model kayak begini ini? Itu sebab para kekasih, biarlah firman malam hari ini membuka segala pintu di muka saudara. Membuat jalan yang mulus di depan saudara. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dan jarak kita dengan Tuhan. Semakin mendekat. Karena kita bertobat dan kita berkata, Tuhan, hamba ingin lebih dekat kepadamu. Ketimbang dengan duniawi dan orang-orang lain. Kalau saya dan saudara bertekad demikian, maka pasti malam ini juga Tuhan mengabulkan doa saudara. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. Sekarang saya akan mengajak saudara berdoa. Siapa yang merasa bahwa dia telah jauh dari Tuhan, angkat tangan kanan, taruh tangan kiri pada jantungnya dan mari ikuti doa saya. Ya Tuhan Yesus, pada malam ini, hamba mulai sadar bahwa seringkali hamba taat kepada suara orang asing. Gembala-gembala asing. Dan bukan gembala yang baik. Ampunilah hamba, supaya hamba boleh bertobat, memperbaiki jarak hamba dengan Engkau, harus semakin dekat. Jarak hamba dengan orang duniawi, harus sangat jauh. Dalam nama Yesus. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, karena pengertian ini
akan membuat kami dibukai jalan, akan membuat kami dibukai pintu, akan membuat tidak ada yang mustahil bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab ini satu hal yang penting ya. Karena ini juga pengalaman saya pribadi. Juga ketika istri saya, Ibu Gembala Pastor Syahini masih ada. Ini pengalaman kami. Berapa jarak harus dihitung. Kita punya insting, kita punya integritas. Memberi warning kepada kita. Bahwa kita sudah keduniawian. Atau kita, alangkah damainya kita dengan Tuhan. Itu kerasa loh saudara. Saya yakin saudara kerasa. Cuma kita tidak perhatiin. Coba itu mulai diperhatiin. Kenapa saya tidak bisa memperhatikan dan saya tidak peka? Karena saya terlalu duniawi. Sehingga saya tidak bisa pakai segala parameter Allah. Paradigma Allah saya tidak bisa pakai. Saya hanya bisa pakai paradigma teman-teman saya dan duniawi. Nah, repot kan ketika dalam keadaan gawat. Satu kali ketika kita dalam keadaan sakit di mana Tuhan tidak mau kita sembuh. Nah, Tuhan cuma punya dua pilihan. Bawa kita pulang ke rumah, Bapak, atau kirim kita masuk neraka. Saudara. Nah, pada saat yang sangat kritis, karena kita sudah mau mati itu, kita terus melihat jarak kita dengan Tuhan jauh sekali. Ya Tuhan, Engkau jauh sekali. Hamba jauh sekali daripadamu. Tetapi sebaliknya kalau saudara dari sekarang ini, mumpung masih seger, masih bisa bikin apapun, saya dan Anda berjuang untuk memperpendek jarak kita dengan Tuhan Yesus. Saudara, ketika saudara mau meninggal, ketika saya mau mati, semuanya indah. Kita melihat Yesus begitu dekat, persis di atas kita punya kepala. Dan dia siap untuk menarik kita pulang, masuk dalam rumahnya. Saya yakinkan saudara, semua perbuatan kita di dunia, kalau itu berkenan kepada dia, menjadi sesuatu tabungan, menjadi sesuatu saldo yang bagus untuk hari kematian kita masing-masing. Dengan firman ini, marilah kita mulai memperhatikan hari kematian kita. Saat dimana kita harus pulang ke rumah Bapa. Dan bukan dimasukkan dalam hukuman kekal. Dan itu semua dimulai dari jadilah domba yang baik. Yang mau menjadi domba yang baik, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya. Saya melihat di sini banyak yang memakai baju putih, baju merah, ya merah putih, ya saudara. Nah, kita memperingati hari kemerdekaan negara dan bangsa kita 17 Agustus. Ya saudara, 3 hari yang lalu. Bagus. Tetapi saya dalam khotbah saya kemarin hari Minggu, kita harus lebih memperhatikan kemerdekaan bagi jiwa dan roh. Ya. Semua warga negara bangsa di dunia punya hari kemerdekaan mereka masing-masing, termasuk kita. Tetapi hari di mana jiwa dan roh kita dimerdekakan, itu adalah sesuatu etika, sesuatu tuntutan yang global. Semua bangsa manapun, bahasa apapun, ini global. Ya saudara, kalau jiwa dan rohnya dimerdekakan, saudara, maka mereka itu adalah domba yang baik. Kita adalah domba yang baik. Yang ketika saat mau meninggal, semuanya terang, semuanya indah. Sepertinya kita itu enggak sabar. Tuhan cepat bawa aku, cepat angkat aku. Kenapa? Karena kita melihat sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Begitu luar biasa. Kemuliaan Dia yang menanti kita di sana. Mengherankan sekali.
Itu sebab para kekasih, marilah. Mumpung masih ada waktu. Kalau saya sampai nggak punya waktu lagi gimana coba? Kan repot untuk selama-lamanya hidup saya, jiwa dan roh saya. Ya, itu sebab penting sekali kita harus menjadi domba yang baik. Katakan, saya harus menjadi domba yang baik. Ya. Yaitu domba yang suci, tak bercacat pada kedatangan Yesus. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saya mohon seorang saudara membacakan bagi kita Filipi 1 ayat yang ke-10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, terima kasih Pak Daud, terima kasih. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Wah, singkat ya saudara. Pendek ini ayat. Tetapi kita dianjurkan supaya kita dapat memilih. Kata dapat memilih ini sederhana. Kalau sederhana ya sederhanalah saudara. Jangan dibikin complicated. This verse is just so simple. A very short verse in the Philippians 1 verse 10. But if we think that this kind of commandment of God is very complicated, then we are so full and so many things that we cannot resolve. And we astonished why this simple first ayat yang sederhana, I cannot do it. Aku nggak bisa lakukan. Karena apa yang sederhana, itu kita pikir kayak apa beratnya. Wah, kalau hamba harus memilih Tuhan gimana? Karena daya tarik duniawi teman-teman, hamba family, hamba ini kuat banget Tuhan. Nah, kita bikin complicated kan? Cukup kita berkata, Tuhan, oke, amin, hamba mau melakukannya. Yang sederhana ini hamba mau lakukan. Hamba ingin supaya engkau menerima hamba. Untuk hamba memilih apa yang baik. Ya, yaitu supaya hamba suci Tuhan. Nah saudara, iblis mulai omong ya, mulai bicara. Ketika topik suci mulai diperbincangkan, iblis paling kuat bicara. Apa dia bilang? Ah Timothy, kamu gak usah munafik ya Timothy. Orang masih hidup di dunia ini harus bisa berbuat dosa. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Tapi selama kamu masih hidup, kenapa kamu tidak mengicipi dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa itu, segala macam. Nah, bicara kalau kita mulai mikir, kita mulai mau bertindak soal kesucian, maka iblis mulai bicara. Bicaranya lebih kuat ketimbang kita memikirkan soal duit, memikirkan soal masa depan dan hari tua. Ketika kita mulai memikirkan soal kekudusan, kesucian, nah dia mulai bergerak sekuat tenaga dia untuk meruntuhkan semangat saya. Meruntuhkan semangat saudara. Para kekasih, kita harus memilih kan. Ayat ini begitu eksplisit, begitu jelas. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara, tetapi kalau saudara membantah iblis dan saudara berkata, pergi dalam nama Yesus. Aku tidak mau mendengarkan suaramu, bisikanmu iblis. Dia lari dari saudara, dia lari dari saya. Kita menang. Loh, simple kan? Karena ini bukan kita punya tugas, kita punya peperangan. Yesus dengan nama yang kita sebut, Yesus mengusir iblis untuk jauh dari kita, lepas dari kita. Saudara, topik mengenai soal kesucian adalah satu topik yang sangat mahal di mata Allah. Dan juga mahal di mata iblis, jangan lupa. Itu sebab apa yang Allah inginkan, iblis selalu menginginkan. Sebaliknya, antidotnya. Ya, itu sebab saya perlu mengajak saudara
untuk kita dengan simple saja. Tuhan, Engkau menghendaki hamba untuk memilih supaya hamba hidup suci. Oke, hamba akan lakukan. Tolong beri kemampuan kepada hamba, karena hamba tidak mungkin mampu kecuali Engkau memberi kemampuan kepada hamba. Dalam nama Yesus. Amin. Sudah. Maka saudara nggak kerasa apa-apa, saudara mempunyai sesuatu yang ajaib dalam hidup saudara. Yaitu apa? Yaitu saudara tidak kepingin dosa. Nah itu nggak bisa saya bikin, nggak bisa. Saudara bikin juga nggak bisa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan perjamuan kudus. Yang bisa membuat saya dan Anda hidup benar, hidup sesuai kehendak Tuhan. You and I just can't do such kind of holiness in this world except by the Holy Communion, by the anointing of the oil on our head, by the words of God, that every time we learn, we study, and we hear, or accept these things that I have told you, you and I cannot do a holiness of God in our life. We will not be holy. We will not be sanctified. Itu sebab kalau kita sudah berbicara soal yang berat sekali, nggak mungkin deh. Ya, saya bilang, orang semacam saya dan Anda ini berat untuk melakukan hidup suci, itu berat. Nggak ada orang yang bilang, oh enteng, pasti dia munafik gitu. Dia orang munafik gitu. Saudara, semua orang kan bilang berat. Itu sebab Tuhan memberi jalan. Karena Tuhan tahu manusia itu nggak bisa deh. Untuk aku tuntut hidup suci itu angel banget. Nyaris mustahil. Itu sebab aku beri kepada mereka. Amin. Tuhan memberi kepada saya. Tuhan memberi kepada Anda. Gak usah berjuang sendiri. Cukup saudara angkat tangan aja dan minta pertolongan, kekuatan dari Roh Kudus. Dari darah anak domba Allah. Sehingga saudara bisa mengusir dan mengalahkan semua pekerjaan dosa. Cukup. Gak ada kita pakai macam-macam. Puasalah. Aku mau puasa 3 hari. Supaya aku hidup suci. Nonsense saya kasih. Saya itu 52 tahun Tuhan. Cara kayak begitu itu nonsens. Tidak masuk akal. Yang masuk akal dan yang berguna dan berkhasiat adalah bila Anda dan saya memanggil nama Yesus dan kita menolak dan kita menengking iblis dan roh dosa dari hidup kita, maka kita akan menang. Selesai, sudah. Sesederhana Filipi 1 ayat 10. Pilihlah hidup suci. Maka Tuhan yang bekerja. Itu menjadi domba yang baik adalah ya kualifikasinya, persyaratannya hidup suci. Ini yang pertama. Suci tak bercacat pada kedatangan Yesus yang akan datang. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Yang kedua para kekasih, harus jadi anak sulung dari Kristus di akhir zaman. AJ adalah akhir zaman ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 23, mohon seorang saudara suka bacakan. Surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-23. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Amin. Terima kasih Bapak Randy. Saudara yang kekasih, ya, ayat 23 ini indah sekali. Saudara, sebab apa? Disebutkan dalam judul daripada pasal perikop, subperikop daripada pasal 12 ini, tanggung jawab yang berat. Kenapa ya saudara? Rasul Paulus menuliskan pada orang-orang Ibrani tentang tanggung jawab yang berat. Ya, ini dia. Ayat 22 mulai. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kita tidak bisa bayangkan betapa great
dan betapa grandnya pertemuan orang-orang benar yang akan kita hadiri. Yang saudara, mungkin saudara bertanya, perlu daftar enggak? Perlu daftar mulai sekarang. Ya, itu sebab kita membaca dalam Injil Matius bahwa nama kita sudah terdaftar di sorga. Amin. Pastikan nama saudara sudah terdaftar untuk pertemuan yang sangat grandeur, yang sangat megah, di mana orang-orang kudus Tuhan, orang-orang tebusan Kristus, para kekasih kita yang sudah pulang ke sana lebih dulu, kita akan menemui dalam satu pertemuan yang besar. Ya, saudara, lihat. Di sini kita mendapat harapan, saudara. Orang berdosa nggak masuk di sini. Dan semua hal yang duniawi nggak masuk di situ. Itu sebab ayat ini tadi, ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Nah ini, kita adalah anak-anak sulung yang akan menyusul masuk ke sana. Ya saudara, siapakah anak sulung? Anak sulung adalah para hamba-hamba Tuhan, anggota-anggota gereja, pelayan-pelayan sidang yang hidupnya didedikasikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Walaupun mungkin dia anak bungsu di dalam keluarga, no problem. Barangkali dia anak yang enggak yatim piatu, yang enggak punya orang tua, no problem. Pendek kata, semua yang dicuci oleh darah Yesus, yang suka makan perjamuan kudus, yang suka diurapi dahinya, saudara, dan yang hidup dalam kekudusan Allah, itu disebut anak-anak sulung Tuhan. Ayo ulangi kata-kata ini. Saya ingin menjadi, ya semua, saya ingin menjadi anak-anak sulung Tuhan. Sehingga saya diterima dalam pertemuan yang grand, yang luar biasa di sorga. Yang yakin beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, terus lanjut saya bacakan. Dan kepada semua jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Amin. Dus orang-orang benar ketika dia masuk ke sorga karena dia meninggal, maka dia menjadi orang sempurna. Hebat. Ya. Wow. Saudara kepingin nggak kira-kira? Atau menjadi orang yang separuh sempurna aja? Saya kepingin banget. Ya saudara. Kenapa? Karena separuh hidup saya sudah ada di sana. Saudara, jadi saya harus sempurna. Saudara harus sempurna. Apalagi kalau separuh hidup saudara, kekasih saudara, anak saudara, orang tua saudara sudah ada di sana. Kalau sampai saudara nggak masuk sana gimana? Itu sebab para kekasih, mari saya dan Anda harus menjaga diri kita selalu agar supaya kita tidak melawan kepada perintah-perintah Tuhan, tetapi mentaatinya. Seberapa kuat kita berjuang, Tuhan menilai, kasih rapot sama kita. Jangan anggap Tuhan, oh kau anakku yang baik, dicatat semuanya. Semua perbuatan baik, jasa saudara, peperangan saudara, untuk bisa menang, dicatat sama Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Nah saudara, jadi dua hal inilah, ya. Satu ayat lagi, Yakobus 1 ayat 18. Di belakang surat Ibrani tadi, Yakobus 1 ayat yang ke-18, seorang saudara mohon bacakan. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Terima kasih Bu Naknung ya. Nah, di sini kita melihat saudara bahwa apa yang disebutkan di sini dan
atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Sekarang ini kita selama sekian serial ini, 25 serial, ya saudara, kita ini mendengarkan suara firman kebenaran. Saudara tuh nggak setor modal. Saya nggak setor modal. Kenapa justru kita dikasih modal sama Tuhan? Untuk kita bisa hidup kudus, untuk kita bisa masuk di dalam pertemuan yang sangat grandeur di sorga, di mana kita semua sempurna di sana. Saya nggak bisa kebayang, nggak bisa membayangin, saudara. Nggak bisa sama sekali. Kayak apa itu di sana? Masa saudara nggak kepingin? Itu sebab kita harus apa? Ya, ayat 18 tadi. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Artinya Tuhan telah membuat kita ya dengan firman-Nya. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Supaya di tingkat tertentu, perhatikan kata tingkat tertentu. Tingkat apa? Tingkat tinggi ini saudara. Yang saya dan saudara gak bisa dapat dengan kemampuan saya sendiri. Kemampuan saudara sendiri kita tidak bisa dapat. Ini hanya karena Tuhan yang mengatrol kita, mengangkat kita ke atas. Supaya di tempat tinggi yang tertentu ini, kalau kita mati langsung masuk di dalam pertemuan yang besar. Bersama dengan para anak sulung di sana. Saudara. Nah, sekarang saya agar bisa kita diangkat pada tingkat tertentu ini, sudah tentu kita dibutuhkan dari kita kualifikasi, persyaratan dan prasyarat supaya kita layak. Saya layak ditaruh di sini. Saudara layak ditaruh di sini, di tingkat tertentu ini. Wah, saya pikir firman Tuhan itu luar biasa. Membuat saya dan saudara itu step by step, langkah demi langkah, terap demi terap, kita bisa sampai ke sana. Tuhan tidak ingin saya dan saudara, ayo Timothy, cepat kamu melompat ke atas. Cepat. Maka saya akan menjawab, Tuhan, hamba gak mampu Tuhan. Hamba cuma manusia biasa. Itu sebab Tuhan memberikan firman kebenaran. Amin. Dengan firman kebenaran yang saya dan Anda terima setiap kali para kekasih. Saudara gak sadar, saya gak sadar. Tapi kita itu setiap kali mendengar firman, dinaikkan sama Tuhan. Tingkatnya dinaikkan. Naikkan lagi. Kita mengikuti lagi, kita naik lagi. Percayalah. Sehingga pada tingkat tertentu yang saya tidak tahu, saudara tidak tahu, kita ini sudah layak. Sehingga bila terjadi sesuatu, kita sakitkah, kena celakakah, akibat peperangankah, gempa bumi dan bencana alamkah, kita mati, kita itu sudah masuk di sana menjadi jemaat anak sulung yang sempurna. Yang paham beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, itu sebab dalam Bible study ini penting sekali saudara ya. Supaya saudara bisa mendapat banyak sekali pembukaan rahasia Tuhan, insight dari Tuhan yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Saudara, ada banyak yang kita tidak tahu, yang banyak sekali yang saya tidak tahu. Tetapi ketika saya membaca firman dan saya minta Roh Kudus memberi penerangan kepada saya. Ketika saya setiap kali mau berkhotbah baik di gereja atau dimanapun saya berada, maupun dalam Zoom meeting ini, atau ketika saya diminta mengajar para mahasiswa, maka saya selalu minta sama Tuhan. Saya selalu mengatakan bahwa saya ini bodoh dan saya ini tertutup. Kecuali Engkau buka pikiran saya. Engkau urapi saya untuk tahu kehendak-Mu Tuhan. Seorang yang tidak bergantung pada Roh Kudus tidak mungkin bisa mengerti. Itu sebab ketika saudara mendengar, hati saudara sudah disiapkan dari rumah. Sebelum saudara berangkat menuju ke tempat MK saudara. Sebelum Zoom meeting ini dibuka, saudara sudah siap hatinya. Dan saudara sudah mohon kepada Allah Roh Kudus untuk mengajari saudara sebentar lagi. Wah saudara, engkau dinilai Allah hebat. Karena engkau adalah seorang yang rendah hati.
seorang yang merasa tidak bisa apa-apa. Orang yang rendah hati akan dinaikkan dan ditinggikan pada satu tingkat tertentu. Barang siapa meninggikan dirinya akan dibanting. Tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya akan diangkat dan dimuliakan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Sebab itu kita semua, tua muda, laki dan wanita, tidak ada yang lebih dari yang lain, tidak ada. Kita semua sama. Saya ingin bersama dengan Anda, para rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dan Ibu, para jemaat yang kekasih, saya ingin kita bersama-sama. Karena ini bukan kita yang bisa naik pada tingkat tertentu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga dia memberikan firman, supaya kita ngerti, satu pengertian kita diangkat. Satu kebenaran dibuka dan kita berkata, amin ya Tuhan, hamba mau melakukan kebenaran ini, kita diangkat lagi. Satu perintah dari Tuhan kita lakukan, maka kita diangkat lagi. Saudara, semua bukan karena usaha, tetapi karena anugerah Tuhan. Ya, maka orang yang merasa bahwa semua hanya oleh anugerah Tuhan, ya, maka orang itu akan menjadi kekasih Tuhan. Tuhan akan selalu secara terus-menerus membantu saya yang lemah, membantu saudara yang lemah. Sehingga orang lemah ini semuanya ketika mati masuk di dalam kesempurnaan. Yang percaya dan mengerti beri tepuk tangan bagi dia. Maka itu saudara, please saya mohon, baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhan, hindarkan dari diri kita merendahkan dan menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Please, kita tidak boleh mengatakan dalam hati ya, dalam hati, bukan dengan mulut, kita tidak akan pernah mengatakan. Tapi di pikiran dan di hati seringkali kita menilai si A, si B, si X itu jauh di bawah aku. Itu dosa loh saudara. Kita nggak bilang apa-apa, tetapi Tuhan tahu hati saya, hati saudara. Itu sudah dosa. Itu sebab kita harus merasa bahwa kita ini seorang yang tidak bisa apa-apa. Seorang yang hidup by grace, oleh sebab anugerah Tuhan saja. Kita tidak ada apa-apanya. Apa yang saya mau tonjolkan dari hidup saya? Saya tidak bisa apa-apa. Kalau dia mencabut semua karunia dari hidup saya, apa yang terjadi sama saya? Saudara, saya tidak pernah mau membayangkan, tidak akan pernah terjadi. Itu sebab saya harus memaksa diri saya untuk saya meninggikan dia nomor satu dalam hidup saya. Seperti Yohanes Pembaptis, nabi yang terakhir, dia selalu mengatakan, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Kalau saya dan saudara bisa demikian, kita akan masuk menjadi jemaat anak sulung. Jemaat anak sulung. Sempurna. Ini di sorga, nomor 2 ini di sorga, seberang sana. Nomor 1 itu di sebelah sini sorga. Ya. On this side of heaven, while we are living here on earth, while we are striving and struggling, we have so many front in our wars. On this side, suci dan tak bercacat pada kedatangan Yesus. We have to be holy. And we have to be without blemish. We have to be sanctified, white as snow, white as wool. Kalau kita bisa demikian, di sebelah sini nomor 1, suci dan tak bercacat, maka kita akan menjadi nomor 2, di seberang sana. Saudara, kita akan ada sebagai jemaat anak-anak sulung yang sempurna. Dan kalau saya dan saudara lulus pada nomor 1 ini, saudara akan hidup happy. Saudara berjuang untuk nomor 1. Maka saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Yang mengaminkan beri tepuk tangan bagi dia. Saya akan maju sedikit sebelum kita akan tutup. Saudara, mari kita akan melihat di sini. Hidup mujur milik domba yang baik. Ya, mari kita akan membaca lebih dahulu. Seorang saudara tolong baca Ayub pasal 36 ayat yang ke-7.
Ayub 36 ayat 7. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Amin. Terima kasih Ibu Hening. Ya. Para kekasih, di sini kita melihat bahwa apa kata firman. Ya, wah ini hebat loh saudara. Kitab Ayub adalah kitab tulisan pertama, karya pertama dari Musa. Kenapa dia tidak ditaruh di depan kitab Kejadian? Tidak. Dia ditaruh di tengah-tengah Alkitab. Ya saudara. Jadi Ayub ini adalah kitab paling kuno. Kitab nomor 1 yang ditulis oleh Musa. Dan saudara mesti tahu. Musa itu memimpin bangsa Israel 40 tahun suntuk. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau seorang 40 tahun hidup dekat dengan Tuhan itu kayak apa ya? Saya belum pernah dan saya belum mencapai hal tersebut. Jadi saya tidak bisa bayangin. Tetapi dari membaca kitab Ayub, membaca kitab Kejadian, maka saya bisa menilai siapa Musa itu. Dia orang yang luar biasa sekali. Itu sebab Tuhan membelain Musa itu dahsyat. Sampai pernah Tuhan mau membuat barter, tukar. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, aku akan menghancurkan seluruh bangsa Israel, 2,5 juta orang ini. Dan aku akan menjadikan bangsa yang baru melalui anak keturunanmu. Tidak akan ada Israel lagi. Saudara, bagaimana reaksi? Kalau saudara menjadi Musa gimana? Saya mau tahu reaksinya gimana. Wah, puji Tuhan. Iya, cepat Tuhan, cepat lakukan Tuhan. Ya, tolong cepat lakukan Tuhan. Saya sangat tersanjung dengan kemuliaan yang Tuhan akan beri pada saya dan keturunan saya. Cepat Tuhan lakukan. Oh tidak, Musa tidak begitu. Apa kata Musa? Tuhan, kalau engkau punya rencana demikian, maka bunuhlah aku. Jangan bunuh bangsa Israel, bunuhlah aku. Aku tidak mau. Engkau yang sudah memanggil mereka dari perhambaan, dan mereka mau kau muliakan. Memang mereka adalah orang pembandel, keras tengkuk, keras kepala. Tetapi jangan engkau hancurkan mereka, Tuhan. Aku tidak mau. Engkau membuat satu bangsa dari aku, Musa. Tidak, aku tidak mau. Coba. Ada seorang yang begitu rendah hati dan selalu merasa tidak layak. Hebat loh, pemimpin kayak begini ini gak ada duanya deh dari segala abad, segala bangsa. Saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Ya, di sini kita melihat tentang apa? Di sini kita melihat tentang bagaimana Tuhan itu mempertahankan seseorang. Siapa seseorang ini? Seseorang ini adalah domba yang baik. Katakan domba yang baik. Akan selalu dipertahankan. Dibela. Dijamin. Dijayakan. Dan dimuliakan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab dituliskan ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Amin. Tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta. Sehingga mereka tinggi martabatnya. Amin. Saya ingin menutup di sini. Saya yakin kita semua punya permohonan. Saya yakin kita semua punya permintaan kepada Tuhan. Kesempatan dalam Bible study ini. Kita akan tutup dalam doa dan pengurapan minyak. Sampaikan kepada Bapamu di sorga. Apa yang saudara inginkan. Tetapi satu hal yang saya paling minta. Yaitu supaya saudara kepengin sekali. Menjadi seorang kekasih Tuhan.
yang mendahulukan Tuhan nomor satu dalam hidup saudara. Sehingga Tuhan menomorsatukan saudara. Jangan lagi bikin sakit hati Tuhan. Sebisa mungkin dalam kemampuan kita yang minim, dalam ketidaksempurnaan kita orang, sebisa mungkin kita mau menyenangkan hati Dia. Maka saya sudah jelaskan tadi, Tuhan punya belas kasihan, Tuhan punya mujizat diberikan kepada saudara. Malam ini juga sebelum kita berpisah dan sebelum kita menutup meeting ini, engkau sudah menerima anugerah yang besar dari Bapamu di sorga. Engkau berjalan pulang masuk ke rumah saudara, saudara menerima, membagikan pada isi rumah tangga saudara. Amin. Tuhanlah yang mengangkat saudara. Tuhan yang mengangkat saya. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Dear Heavenly Father, we come to you again and we surrender the rest of our lives to become worthy before you. Cleanse us one by one with the blood of Jesus Christ, with the anointing of the anointing oil in a few moments. And I believe that you will pour out your blessing so abundantly, Father, beyond our expectation, beyond our comprehension. You will do something great in our life. Bapa, kami bersyukur untuk segala anugerah dan kemurahan-Mu yang besar. Sementara selama kami mendengarkan firman ini, kami pegang perjanjian-Mu. Dan kami akan mendapatkan satu demi satu, bahkan melampaui segala pikiran kami, melampaui segala pikiran dan harapan kami, ekspektasi kami. Engkau pasti akan memberi kepada kami. Dan tidak ada yang mustahil bagi kami. Berkatilah kami semuanya, ya Tuhan. Bila sebentar kami akan masuk dalam pengurapan minyak, kiranya Engkau berkenan menjadikan minyak yang biasa yang kami beli di toko ini menjadi minyak urapan. Dan ketika itu menyentuh dahi kami, Allah Roh Kudus memenuhi kami dan mengurapi kami sepenuhnya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala penginjil, pendeta muda, pengerja gereja, dan jemaat biasa, Engkau mengurapi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Bapak Handi, bisa saya minta izin untuk langsung pada pengurapan. Ya, terima kasih. Para kekasih, siapkan minyak saudara. Saudara, angkat dengan tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari berdoa bersama saya. Ikuti doa saya dengan iman saudara. Ya Allah Roh Kudus, pada malam ini, hamba memiliki satu tindakan iman, yaitu mengurapi kepala hamba dengan minyak urapan. Biarlah Engkau beserta hamba, tangan-Mu sendiri, yang mengurapi kami. Dalam nama Yesus. Saudara tolong dijamah, dioles pada dahi saudara. Dalam nama Yesus. Semua katakan, dalam nama Yesus. Aku diurapi. Allah Roh Kudus mengurapi sepenuhnya. Tuhan beserta aku seumur hidupku. Tubuhku dipakai oleh Tuhan menjadi rumah Roh Kudus. Hidupku dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian ajaib bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, sejarah hidupku dimuliakan, berkat-Ku dilimpahkan. Tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Saudara angkat dua tangan, haturkan terima kasih. Dengan suara saudara, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Diberkatilah saudara yang telah menerima firman dan telah mengurapi dahi saudara dengan minyak urapan. Untuk selama-lamanya, seumur hidup saudara, saudara dipegang oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.